Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan.
kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Allah yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam Putra-Mu yang tunggal, kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah Allah yang sudah menyelamatkan kami, sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, firman yang diberitakan sebentar menjadi makanan rohani buat kami pada minggu ini. Dan kami boleh mengerti, kami mau melakukan apa yang Engkau katakan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu akan diberitakan. Semua berkata amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita buka di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Bunyinya begini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tema khotbah saya pada pagi hari ini berdasarkan ayat ini, maka saya ambil tema kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Yang pertama, definisi ucapan syukur adalah tanda terima kasih kepada yang berhak menerimanya. Sekali lagi, ucapan syukur adalah tanda berterima kasih kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini adalah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang kekal.
lawan dari mengucap syukur ialah bersungut-sungut. Atau bahasa kita sehari-hari ngomel. Mengeluarkan kata-kata yang tidak patut. Atau kata-kata yang tidak layak. Pada waktu orang-orang Israel berada di tanah Mesir, mereka mengalami perbudakan yang sangat luar biasa. Mengapa mereka harus mengalami perbudakan yang begitu hebat? Karena memang Firaun, Raja Mesir pada waktu itu, tidak menghendaki satu waktu nanti bangsa Israel akan memberontak kepada mereka. Karena pada waktu Israel tinggal di Mesir, orang-orang Israel ini bertahun-tahun, semakin tahun bertambah banyak jumlahnya. Dan Firaun merasa terancam kalau nanti mereka mempunyai jumlah yang lebih banyak daripada rakyatnya. Sebab mereka akan memberontak dan akhirnya akan menguasai pemerintahan di sana. Oleh sebab itu, Firaun membuat program bagaimana supaya orang-orang Israel ini bisa sedikit jumlahnya. Mereka membuat program untuk mendirikan kota-kota besar di sana. Dan nanti yang mengerjakannya itu adalah orang-orang Israel. Jadi dengan harapan supaya jumlah orang-orang Israel di sana, di Mesir, semakin lama semakin berkurang. Kalau kita baca di dalam Keluaran, ini kisah ini ditulis di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-1, ayat yang ke-12. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-12. Ada baiknya saya baca yang mulai ayat yang 11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Ayat yang ke-12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Artinya orang-orang Israel ini makin bertambah banyak. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Jadi mereka dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan yang begitu berat dan diawasi dengan pecut, ya, yang malas-malasan, yang mau kerja tidak dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh mengalami siksaan. Nah, saudaraku yang kekasih, nah karena siksaan itulah maka mereka menjerit kepada Tuhan. Saya baca pada pasal yang kedua ayat yang ke-23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Mereka orang-orang Israel masih mengeluh. Jadi walaupun rajanya sudah mati, Firaun itu diganti dengan anaknya Firaun yang muda, tetapi masih tetap diadakan perbudakan atau Rodi. Ya. Dan mereka berseru
Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Jadi mereka berteriak kepada Allah, minta tolong. Ayat yang seterusnya dikatakan, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya atau perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, Allah memperhatikan mereka. Kalau mereka tidak mau lagi mengalami siksaan, kerja paksa, mau dengan tidak mau, mereka harus keluar dari Mesir. Jadi dengan kata lain, mereka minta dilepaskan dari perbudakan itu. Dengan kata lain, mereka mesti keluar dari Mesir. Dan di pihak yang lain, Allah sedang mempersiapkan seorang yang akan dipakai untuk membebaskan mereka, umat-umat Israel, dari Mesir, yaitu Musa. Saya tidak akan menyampaikan kisah tentang Musa, ya. Tapi Musa dengan kakaknya Harun dipilih oleh Allah untuk menghadap Firaun, minta supaya mereka dilepaskan atau dibebaskan dari Mesir. Saudaraku yang kekasih, akhirnya secara singkat saja saya katakan, mereka seperti tadi kita sudah baca, didengar oleh Tuhan jeritan mereka, ya, erangan mereka didengar oleh Tuhan, lalu Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ya. Tetapi sekarang sedang mereka mengadakan perjalanan keluar dari Mesir, karena firman Allah katakan mengingat akan janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tanah pada waktu itu Abraham, Ishak dan Yakub tinggal di Kanaan, itulah tanah yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi dalam perjalanan mereka meninggalkan Mesir, orang-orang Israel ini bersungut-sungut. Berkali-kali mereka bersungut-sungut. Pada waktu sampai di satu tempat, ya, mereka bersungut-sungut, mereka ingat di Mesir. Padahal waktu mereka di Mesir, minta tolong untuk keluar dari Mesir. Setelah dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka bersungut-sungut. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15, sungutan apa yang mereka lakukan, katakan. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-24. Atau saya baca saja mulai dengan ayat yang ke-23. Dalam perjalanan mereka ini, keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu, lalu melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah mereka diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Jadi waktu mereka sampai di Mara, air Mara itu pahit, tidak bisa diminum. Tapi mereka bersungut-sungut lagi. Ya, ini saya persungutan mereka banyak, tapi saya pilih-pilih saja ya, supaya tidak terlalu panjang. Ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-16 kita baca lagi.
ayat yang kedua, ya, sampai ayat yang ketiga. Di padang gurun mereka bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh kami seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Kembali lagi di sini kita dengar persungutan orang-orang Israel ini. Mereka bersungut kepada Tuhan. Sebenarnya persungutan mereka tujukan kepada Musa. Tapi kalau mereka mengadakan persungutan kepada hamba Tuhan, kepada Musa, berarti mereka bersungut kepada Tuhan. Karena Musa melakukan tugas itu diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita baca lagi di dalam Bilangan pasal yang ke-14, pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai yang keempat. Ayat ke-1 saya baca saja. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kepada Musa dan Harun, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah itu lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi ada maksud mereka untuk kembali lagi ke Mesir. Padahal waktu mereka mengalami kerja paksa di sana, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi seperti tadi yang saya katakan, mereka minta dilepaskan dari kerja paksa yang menyiksa mereka, membuat hidup mereka pahit. Ya, kalau mereka berseru kepada Tuhan berarti mereka harus meninggalkan Mesir sekali lagi. Mereka tidak bisa tinggal di Mesir. Sebab ditinggal di Mesir mereka harus dipaksa oleh Raja Fir'aun untuk melakukan tugas. Nah, di sini pada kitab Bilangan pasal yang ke-14 ini, padahal mereka sudah berada dekat dengan kota tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Waktu itu Musa memerintahkan tanah Kanaan itu untuk diintai oleh pengintai 12 orang. Pengintai itu yang 12 orang itu membawa 2 berita. 10 orang menyampaikan berita yang negatif, sedangkan hanya 2 orang yang menceritakan berita yang positif. Yaitu kita baca ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat ini jahat dan bersungut-sungut kepadaku, kata Tuhan. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan oleh orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, ini perintah Tuhan kepada Musa, kepada Harun, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, artinya bergeletak, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku,
bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diam, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi sekarang Allah sudah keras kepada mereka. Dan Tuhan katakan, kalau kamu bersungut-sungut terus, nanti kamu akan menjadi mayat di tengah-tengah padang belantara ini. Padahal mereka sudah sampai dekat dengan tanah Kanaan. Tapi karena mereka masih bersungut-sungut lagi, maka Allah membuat perjalanan mereka lagi berputar-putar. Dan memang selama 40 tahun mereka berputar-putar. Orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, ya, itu tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena semuanya sudah mati di padang gurun. Karena mereka bersungut-sungut kepada Allah. Dan hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi hanya 2 orang yang daripada orang-orang Israel yang begitu banyak, hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut sampai di tempat yang airnya pahit. Ya bisa dimengertilah. Tapi mereka bersungut-sungut. Mereka protes kepada Tuhan. Akhirnya Musa lemparkan kayu kepada air itu. Sehingga air itu bisa diminum, manis bisa diminum. Nah nanti pindah lagi ke tempat yang lain, bersungut lagi begitu. Bahkan pada waktu mereka memakan mana dari sorga, roti yang dari sorga diberikan oleh Allah. Karena mereka dalam perjalanan, mereka tidak punya tanah untuk berladang. Tapi Allah itu memang ajaib. Untuk umat-umatnya yang dalam perjalanan, Allah menyediakan mana, roti yang turun dari sorga. Setiap pagi mereka harus mengambil roti itu. Secukup mereka, tidak boleh lebih. Kalau lebih berulat, tidak bisa dimakan. Jadi mereka mendapat pemeliharaan dari Allah. Setiap hari tidak pernah kurang. Kalau mereka mau tamak, coba mau ambil banyak. Mereka tidak bisa. Kenapa? Karena roti mananya itu membusuk. Pada hari Sabtu, mereka disuruh memungut mana itu 2 kali ganda. Dan heran. Yang 1 kali ganda itu yang disimpan. Karena 2 kali ganda berarti yang 1 itu disimpan untuk hari Minggu. Heran. Tidak busuk. Itulah caranya Allah memelihara umat-umatnya. Kita banyak mengalami mujizat pertolongan Tuhan selama kita mengiring Dia. Bisa berkata haleluya. Ajaib Allah kita itu. Puji Tuhan. Kemudian bagian yang kedua, motivasi. Kalau tadi yang bagian pertama definisi ucapan syukur adalah tanda terima kasih kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini adalah Tuhan. Sekarang bagian yang kedua, motivasi. Tentu motivasinya ini adalah berdasarkan berkat Tuhan yang telah terjadi dalam gereja Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ya, berkat yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan, kita pun juga umat Tuhan, tetapi sekarang saya mau berbicara tentang gereja Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-21. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Kita sebagai umat-umat Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan
oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sedang perjalanan bukan menuju ke tanah Kanaan. Sekarang kita dalam perjalanan menuju ke surga. Allah sudah memanggil kita keluar dari dunia ini. Kalau umat-umat Israel pada waktu itu keluar dari tanah Mesir, Mesir berbicara tentang dunia, kita ini dipanggil oleh Tuhan keluar dari dunia ini. Sekarang kita dalam perjalanan menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu sorga yang mulia. Oleh sebab itu, motivasi kita tidak lain dan tidak bukan, hanya satu, yaitu keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan itu berkat yang luar biasa. Kita tidak usah capek-capek mengejar untuk masuk ke surga dengan berbuat baik, dengan beramal, dengan begini begitu. Tapi bukan berarti orang Kristen tidak bisa berbuat baik. Justru orang Kristen berbuat baik bukan tujuannya untuk kita masuk ke surga. Karena kita masuk ke surga sudah dijanjikan oleh Allah. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Siapa yang menjadi keselamatan kita? Yaitu Yesus Kristus yang telah mati di atas bukit Golgota. Dia melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Waktu Yesus berdialog dengan Nikodemus, seorang guru agama Yahudi, Yesus katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menurunkan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal itu siapa? Tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Yesus Kristus. Ada tanda-tanda mujizat yang luar biasa dia lakukan. Orang yang sakit bagaimanapun penyakitnya disembuhkan. Dia dokter spesialis semua penyakit. Dia berjalan di atas air. Manusia mana yang pernah berjalan di atas air? Tidak ada. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Jadi keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu betul-betul luar biasa. Sangat berharga buat kita semua. Sehingga kita tidak perlu menghitung-hitung berapa perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Kalau berbuat ini, perbaikan ini lebih besar dibandingkan dengan perbuatan baik yang ini. Cukup kita percaya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan melakukan apa yang Dia perintahkan. Maka kita akan menerima kehidupan yang kekal. Akhirnya Nikodemus yang dari beragama Yahudi, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi muridnya yang seorang, oleh karena dia menjual Yesus. Memang Yesus datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib. Tetapi orang itu yang menjual dia Yesus celaka. Karena di dalam hatinya sudah ada niatan yang busuk untuk mendapat uang. Memang ada orang yang berkata kalau begitu Yudas berjasa. Oh tidak. Dia tidak berjasa. Karena dia cinta akan uang. Itu akar daripada semua kejahatan. Cinta akan uang, akar dari semua kejahatan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Berkat yang diberikan kepada gereja yang pertama, berkat yang besar adalah keselamatan. Dan yang kedua, berkat apa lagi yang kita terima? Kekuatan. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12.
Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, kebaikan yang kita bisa terima dari Tuhan. Ya. Mazmur pasal 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebaikan Tuhan bisa kita alami. Jemaat saya, ia bersaksi. Dia katakan, oh Tuhan, puji Tuhan, saya dapat pekerjaan. Di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit, ekonomi begitu sulit. Tapi dia bisa diterima. Dan hal itu tidak mustahil buat kita. Kenapa? Karena orang-orang percaya selalu mengucapkan syukur dalam hidupnya. Ya. Bahwa sampai dia katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan yang keempat, kita baca di dalam Mazmur pasal 7 ayat yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Allah itu adil. Apalagi kalau kita datang kepada Dia, kita mempunyai masalah, menghadapi lawan, banyak kesaksian. Yang saya dengar dari anak-anak Tuhan, orang percaya, Allah itu memang adil. Keadilan Allah itu dinyatakan buat umat-umatnya. Kita sampai kepada teknis bersyukur. Bagaimana kita bisa bersyukur sekarang? Bagaimana cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur adalah kita menceritakan atau kita bersaksi. Baik kesaksian itu bisa kita sampaikan di gereja, sedang ibadah, ataukah kita ceritakan kepada orang tua kita. Seperti tadi saya katakan, kebaikan Tuhan pada waktu ekonomi sulit, ya, sedang-sedangnya susah mencari pekerjaan, kita menerima pekerjaan. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-16. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap diriku. Bisa kita menceritakan, bisa kita bersaksi. Sebab itu kami mempunyai kesempatan untuk bersaksi kalau ibadah di gereja. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Terus yang kedua, teknisnya, selain kita bersaksi, ceritakan tentang kebaikan Tuhan, kita menyanyi, memuji Tuhan. Kita menyanyi, memuji Tuhan. Nyanyi yang dinyanyikan itu memuliakan nama Tuhan. Ya, kita baca di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang kedua. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Jadi itu, ya, kita menyanyi, ya, menyanyi untuk menyatakan, ya, bahwa kita terima kasih kepada Tuhan. Nyanyian-nyanyian, atau kalau memang perlu kita bersaksi dulu. Yang banyaknya begitu, kita bersaksi, setelah kita bersaksi, kita menyanyi untuk Tuhan. Dipilih nyanyian yang mendekati dengan kesaksian, ya. Nah, yang berikutnya, kita harus melakukan semuanya itu dengan hati jujur, ya.
dengan hati yang jujur. Bukan hanya dengan mulut. Coba kita baca Mazmur 119 ayat yang ke-7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi kita harus menceritakan kebaikan Tuhan, baik bersaksi ataupun dengan nyanyian pujian. Itu memang sebenarnya itulah yang kita alami dalam hidup ini. Itu merupakan satu kesaksian yang kita alami sendiri dengan hati yang jujur. Bukan hanya dengan mulut. Kita baca di dalam Yesaya. Umat-umat Tuhan diperingatkan oleh Yesaya, Nabi Yesaya. Ya. Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadatnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ayat yang ke-14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Jadi kalau kita bersaksi hanya dengan mulut, tidak dengan jujur, dengan hati yang jujur, itu ada resikonya. Ya, hikmat kita akan hilang dan kearifan kita akan lepas. Jadi oleh sebab itu kesaksian yang kita ceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan itu harus jujur, harus yang sebenarnya. Untuk memuliakan Tuhan, bukan demi untuk kepentingan kita. Supaya kita dianggap orang yang memang betul-betul dekat dengan Tuhan. Udah mengalami. Padahal yang sebenarnya bukan itu. Tapi supaya kita populer, makin dianggap bahwa kita mempunyai iman yang teguh, yang kuat. Dan yang keberapa? Yang keempat, memberi bukan hanya dengan menyanyi memuji Tuhan, kita memberi dari penghasilan. Kita baca di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 45. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ada seorang, dikatakan seorang yang miskin, ya. Janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Waktu itu Yesus panggil murid-muridnya. Dan dia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Memang kalau 2 peser, 1 duit itu nilainya tidak besar. Tapi kalau yang memberikan itu seorang janda yang miskin, kualitas pemberian itu luar biasa.
Sedangkan yang lain orang-orang kaya. Dan Yesus katakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Kalau orang-orang yang lain itu dia memberikan jumlahnya banyak dibandingkan dengan janda hanya 2 peser. Yang lain barangkali ya, kalau sekarang ini barangkali ratusan ribu. Tapi kalau janda itu dia memberi 5.000 atau 10.000 barangkali ya. Kalau yang lain memberi ratusan ribu. Tapi Yesus katakan apa? Janda itu memberi dalam kekurangannya. Dalam kekurangannya. Artinya itu sebetulnya lebih layak untuk dipakai untuk dia beri makanan. Karena janda yang miskin ini untuk menyediakan makanan tidak mempunyai uang. Tetapi kalau dia sampai memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, walaupun sedikit, itu berkualitas. Karena dia memberi dalam kekurangannya. Kalau yang lain mempunyai simpanan barangkali di bank, wah, ratusan juta, bahkan sampai miliaran barangkali. Nah, oleh sebab itu, Yesus angkat jempol buat janda yang miskin ini. Jadi seringkali saya mengingatkan kalau kita memberikan persembahan untuk Tuhan, bukan karena terpaksa. Berikanlah dengan sukacita. Sesuai dengan keadaan kita. Satu-satu waktu kita mesti berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur kita bisa membangun gereja. Ya, buat kita ini suatu hal yang luar biasa. Gereja yang kita miliki ini, yang kita pakai untuk ibadah. Ya. Satu hal yang luar biasa. Nah, ini berkat persembahan banyak jemaat Tuhan. Saya tahu sudah memberi dengan sukacita. Bukan karena kelebihan. Ya. Tapi saudara memberi dengan sukacita. Itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi kualitas persembahan kita itu dinilai oleh Allah. Kita baca di Amsal pasal 3 ayat yang 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi muliakan Allah dengan harta kita, tetapi juga di sini katakan muliakan Allah dengan hasil pertama dengan segala penghasilanmu, dari segala penghasilanmu. Jadi buah sulung. Ya. Kita muliakan Allah dengan harta kita. Puji Tuhan, ya. Dan masih ada lagi, ya. Kita harus menyatakan Dia adalah Allah dari segala Allah. Jadi kita mesti menyatakan apakah itu melalui kesaksian kita, ya, ataukah kita dengan teman kita bercakap-cakap bahwa saya mempunyai Allah itu di atas segala Allah. Oleh sebab itu dia bisa melakukan apa saja. Dan saya tidak perpanjang, sampai di sini saja kita mendengarkan firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah mendengar, tetapi kita tidak berhenti sampai mendengar. Kita mau belajar melakukan. Kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Ini yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Ya. Kalau ada kesempatan kita untuk menaikkan syukur, kita lakukan itu. Kesaksian kita bisa berikan, ya, ataukah hal-hal yang lain, ya.
kita bisa ceritakan, atau menggunakan uang yang kita terima dari Tuhan, kita bisa gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita tundukkan kepala. Kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, dan terima berkat dari Allah. Kami datang lagi kepadamu Tuhan, mengucap syukur. Pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami diajar oleh firman-Mu mengenai kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Kami sebagai umat-umat Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kami mau menaikkan ucapan syukur kepadamu dengan apa yang dapat kami bisa lakukan. Tetapi juga kami mau menjauhi persungutan, karena kalau kami bersungut-sungut, Engkau tidak berkenan kepada umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih apa yang dialami oleh Israel, umat Israel pada zaman dulu. Waktu mereka tinggalkan Mesir menuju ke Kanaan. Mereka penuh dengan persungutan. Tapi kami pada umat Tuhan hari-hari ini, kami mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yang kami terima dari Tuhan, kami mau beritakan kepada semua orang. Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan sepanjang minggu ini, hamba serahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan pemeliharaan Allah. Berlakulah kiranya kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu tetap memelihara mereka sepanjang minggu ini. Nah sekarang terimalah berkat Tuhan. Nah sekarang umat-umatku, turunlah ke atasmu. Berkat, kasih sayang dan pemeliharaan dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai siang ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya! Semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua.